warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 1 Panguragan, alhamdulillah pada hari ini sudah bisa hadir di tengah kita. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru SMP 1 Panguragan, terima kasih sudah meluangkan waktu hadir pada pagi hari ini. Puji syukur alhamdulillah dalam kesempatan hari ini kita diperkenankan untuk bisa berkumpul bersama dalam rangka acara pemaparan rencana aksi saya sebagai P3K di SMP Negeri 1 Panguragan. Baik Bapak Ibu, ini judul rencana aksi perubahan saya, yaitu upaya meningkatkan kesadaran peserta didik dalam menggunakan gawai secara bijak melalui layanan bimbingan dan konseling di SMP Negeri 1 Panguragan. Baik Bapak Ibu, perkenalkan saya, nama Muhammad Roisuddin, jabatan sebagai guru bimbingan konseling unit kerja di SMP Negeri 1 Panguragan. Saya sejak 2009 sudah mengabdikan diri di SMP Negeri 1 Panguragan sampai sekarang. Untuk riwayat pendidikan, saya SDN 3 Arjawinangun tahun 1997, kemudian di MTS Ciwaringin lulus tahun 2000, di MAN Ciwaringin lulus 2003, dan di University Nahdlatul Ulama lulus tahun 2017, kemudian di pendidikan profesi guru dalam jabatan UPI tahun 2019. Baik, sebelum lanjut saya jelaskan mengenai rencana kerja perubahan saya di SMP Negeri 1 Panguragan. Mohon izin untuk memberikan gambaran visi misi pemerintah Kabupaten Cirebon. Bapak Ibu yang saya hormati, pemerintah Kabupaten Cirebon punya misi yang sangat besar, yaitu terwujudnya Kabupaten Cirebon yang berbudaya, sejahtera, agamis, maju, dan aman. Visi ini tidak mungkin akan terwujud kalau tidak didukung oleh semua elemen pemerintahan Kabupaten Cirebon. Dinas Pendidikan sebagai leading sektor saya P3K di SMP Negeri 1 Panguragan punya posisi dan peranan strategis dalam membentuk misi Kabupaten Cirebon, meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan, pelatihan, kesehatan, dan ekonomi. Di misi ini, Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon punya peranan penting. Selanjutnya, visi misi Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon. Kita bekerja sebagai ASN P3K di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon. Mestinya apa yang saya lakukan tidak boleh keluar dari visi Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon. Karena apa? Karena harus sesuai tugas pokok saya sebagai pendidik di SMP Negeri 1 Panguragan, harus sesuai dengan visi misi pendidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, yaitu terselenggaranya layanan prima pendidikan untuk membentuk masyarakat Cirebon yang cerdas dan kompetitif, dan misi Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon adalah meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan yang bermutu bagi peserta didik, meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan dan tenaga kependidikan yang berkompeten, meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan, dan terakhir meningkatkan tata kelola layanan pendidikan. Ini menjadi tumpuan kita dalam melaksanakan tugas. Baik Bapak Ibu, kita lanjut kepada unit kerja saya, yaitu di SMP Negeri 1 Panguragan. Baik, ini visi misi SMP Negeri 1 Panguragan, yaitu terwujudnya sekolah yang unggul dalam prestasi, unggul berkarakter, dan mampu berkompetensi di era globalisasi.
Visi ini bisa tercapai dengan beberapa misi yang ada di bawahnya. Saya sebagai guru BK punya posisi strategis untuk mensukseskan visi SMP Negeri 1 Panguragan melalui misi mewujudkan meningkatkan sikap kejujuran, disiplin, peduli, santun, percaya diri dan dalam berinteraksi dengan lingkungan sosial dan alam. Di sini, bimbingan konseling punya peranan yang penting untuk membentuk karakter siswa sehingga mampu bersosialisasi dengan baik di lingkungannya. Oke, baik Bapak Ibu, izinkan saya untuk menjelaskan rencana aksi kerja saya di SMP Negeri 1 Panguragan. Dari hasil asesmen saya di sekolah, masih banyak ditemui beberapa siswa yang tidak bijak menggunakan gawai. Dikala istirahat, banyak sekali siswa yang tidak beraktivitas dengan temannya, melainkan siswa tersebut, peserta didik tersebut, sibuk dengan gawainya. Sibuk dengan gawainya dalam rangka bermain game, dalam rangka bermain media sosial. Ini menjadi persoalan yang tidak ringan, persoalan yang harus segera diselesaikan. Kalau tidak segera diselesaikan, maka alih-alih yang dicapai bukan kesuksesan siswa dalam belajar, tapi kemunduran. Saya identifikasi ada 4 isu yang ditemui di SMP Negeri 1 Panguragan. 1, peserta didik lebih banyak menggunakan gawai hanya untuk bermain game. Peserta didik lebih banyak menggunakan gawai untuk bermain media sosial. Peserta didik lebih banyak menggunakan gawai untuk menonton video hiburan. Dan peserta didik lebih banyak menghabiskan waktunya dengan gawai daripada bersosialisasi dengan rekan sejawatnya. Isu yang diangkat dari identifikasi isu ini adalah peserta didik kurang bijak dalam menggunakan gawai. Gagasan yang diangkat dalam rencana kerja saya yaitu upaya meningkatkan kesadaran peserta didik dalam menggunakan gawai dengan bijak melalui layanan bimbingan konseling. Nanti dari identifikasi gagasan yang diangkat, tujuan akhirnya adalah peserta didik mampu menggunakan gawai dengan bijak dimanapun berada. Ini menjadi bingkai rencana kerja saya, rencana perubahan saya di SMP Negeri 1 Panguragan. Baik, akan diperjelas lagi dalam metrik kerja. Ya, ini metrik rencana aksi. Untuk melaksanakan rencana aksi, ada 4 kegiatan yang akan dilaksanakan oleh saya di SMP Negeri 1 Panguragan. Yang pertama, memberikan layanan bimbingan konseling, kesadaran menggunakan gawai dengan bijak. Kalau bimbingan klasikal berarti sasarannya adalah peserta didik di kelas. Nanti di kelas 7, 8, 9 secara klasikal yang sudah terjadwal, tujuannya dari kegiatan ini adalah tujuan preventif, pencegahan. Tujuan kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepada peserta didik agar mampu menggunakan gawai dengan bijak. Selama 2 semester, target capaiannya akan berindikasi atau nanti indikator pencapaiannya 1, peserta didik tidak menggunakan gawai untuk bermain game secara berlebihan. 2, peserta didik tidak menggunakan gawai untuk bermain media sosial. Kemudian secara berlebihan, kemudian peserta didik tidak lebih banyak menghabiskan waktu untuk bermain gawai dan peserta didik lebih banyak waktunya untuk bersosialisasi dengan teman dan bermain gerak fisik. Jadi indikator yang akan muncul terlihat bahwa siswa itu tidak akan banyak sibuk dengan gawainya, tapi sibuk dengan teman bermainnya.
Baik Bapak Ibu, kemudian selain layanan bimbingan, ada layanan responsif. Layanan dasar tadi dikemas dalam bimbingan klasikal dan bimbingan kelompok, tapi kalau layanan responsif yaitu ada layanan konseling individu dan konseling kelompok. Seperti apa layanan konseling individu dan konseling kelompok? Yaitu objek sasarannya adalah peserta didik yang terindikasi terhadap penggunaan gawai yang berlebihan atau terindikasi peserta didik yang kecanduan gawai. Ini akan kita fasilitasi, kita kasih layanan responsif dengan layanan konseling individu atau konseling kelompok, yaitu memberikan layanan dengan membantu peserta didik untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh kelompok atau individu. Apa persoalan yang dihadapinya? Yaitu persoalan terkait ketidakbijakan dalam menggunakan gawai. Baik Bapak Ibu, mungkin itu gambaran secara global yang bisa saya sampaikan. Nanti akan diperinci dalam jurnal harian dan jurnal layanan bimbingan konseling. Baik, selanjutnya untuk layanan tersebut yang akan saya laksanakan di SMP Panguragan didukung dengan sarana penunjang. SMP 1 Panguragan mempunyai ruang kerja bimbingan konseling yang representatif, punya satu ruang layanan bimbingan kelompok dan punya satu ruangan konseling individu. Kemudian ada multimedia belajar juga. Jadwal pelaksanaan kegiatan yaitu akan disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Evaluasi dari kegiatan ini akan dilaksanakan setelah selesai melaksanakan kegiatan. Kemudian evaluasi program akan dilaksanakan per 1 bulan dan akhir semester. Itu saja untuk gambaran rencana kerja saya. Baik, mohon kiranya seluruh warga sekolah bisa memberikan masukan dan dukungan kepada saya. Mudah-mudahan apa yang akan saya lakukan di SMP Panguragan bisa sesuai dengan yang diharapkan. Terima kasih Bapak Ibu hebat yang sudah meluangkan waktu pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.